Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberi rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat yang mulia. Sahabat fana, di kisah kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Ansor yang mendapat keistimewaan dibanding sahabat Ansor lainnya. Khalid bin Zaid bin Kulayb dari Bani Najjar adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW yang hebat. Dia lebih dikenal dengan nama Abu Ayyub. Beliau menikmati hak istimewa yang diinginkan oleh banyak orang Ansor di Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah hijrahnya dari Mekah, beliau disambut dengan antusias oleh kaum Ansor di Madinah. Mereka diliputi kegembiraan. Pandangan mereka terus mengikuti Rasulullah dengan penuh rasa cinta. Mereka ingin memberi sambutan terbaik yang bisa mereka berikan. Ketika itu, Rasulullah pertama-tama berhenti di Quba di pinggiran Madinah dan tinggal di sana selama beberapa hari. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Kemudian Rasulullah memasuki Madinah dengan untanya. Para pemimpin suku di Madinah berdiri di sepanjang jalan. Masing-masing dari mereka ingin mendapat kehormatan Nabi untuk turun dan tinggal di rumahnya. Satu persatu dari mereka mendekati unta Nabi sambil memohon, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Biarkan unta ini yang memilih tempatku berhenti." Unta itu terus berjalan, diikuti oleh pandangan mata penduduk Yastrib. Ketika melewati sebuah rumah, pemiliknya akan merasa sedih dan putus asa, dan harapan akan muncul di hati orang lain yang rumahnya belum dilewati. Unta terus berjalan dengan diikuti oleh orang-orang di belakangnya, hingga ia tiba di sebuah halaman yang luas, tepat di depan rumah Abu Ayyub. Unta itu tampak ragu-ragu. Tak lama kemudian, unta itu berjalan lagi dan Rasulullah melepaskan tali kekangnya. Namun tak lama kemudian, ia berbalik, menelusuri kembali langkahnya dan berhenti di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hati Abu Ayyub dipenuhi kebahagiaan. Dia segera mendekati Rasulullah dan menyapanya dengan sangat antusias. Dia mengambil barang-barang Rasulullah di tangannya dan merasa seolah-olah dia membawa harta paling berharga di dunia. Abu Ayyub menempati rumah berlantai 2. Dia berniat mengosongkan lantai atas agar Rasulullah bisa tinggal di sana. Tapi Rasulullah lebih suka tinggal di lantai bawah. Saat malam datang, Rasulullah beristirahat. Abu Ayyub pun naik ke lantai atas. Namun ketika hendak menutup pintu, Abu Ayyub tiba-tiba terdiam, kemudian menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celakalah kita. Apa yang telah kita lakukan? Rasulullah ada di bawah dan kita lebih tinggi darinya. Bolehkah kita berjalan di atas Rasulullah? Apakah kita berada di antara dia dan wahyu? Jika demikian, kita bisa dikutuk." Pasangan itu menjadi sangat khawatir karena tidak tahu harus berbuat apa. Mereka baru merasa sedikit tenang ketika mereka pindah ke sisi bangunan yang tidak tepat di atas Rasulullah. Mereka juga berhati-hati ketika berjalan. Mereka berjalan pelan di bagian luar lantai dan menghindari bagian tengahnya. Di pagi hari, Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, kami tidak tidur sedikit pun, baik aku maupun Ummu Ayyub." "Mengapa kamu tidak tidur, wahai Abu Ayyub?" tanya Nabi. Abu Ayyub menjelaskan betapa buruknya perasaan mereka saat berada di atas, sementara Nabi berada di bawah mereka, dan bagaimana mereka bisa mengganggu wahyu. "Jangan khawatir, wahai Abu Ayyub," kata Nabi. "Kami lebih suka tinggal di lantai bawah karena banyak orang yang bisa datang mengunjungi kami." Abu Ayyub pun mematuhi keinginan Nabi. Sampai suatu malam yang dingin, sebuah kendi milik Abu Ayyub pecah dan airnya tertumpah. Abu Ayyub dan istrinya bingung untuk membersihkan air itu, karena mereka hanya memiliki sepotong kain meludru yang digunakan sebagai selimut.
Akhirnya mereka memutuskan menggunakannya untuk mengepel air itu karena takut akan merembes ke lantai bawah dan mengenai Nabi. Di pagi hari, Abu Ayyub mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku benar-benar tidak suka berada di atasmu." Kemudian ia menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Nabi paham dengan keresahan Abu Ayyub dan istrinya. Kemudian beliau pun setuju untuk pindah ke lantai atas. Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub selama hampir 7 bulan sampai masjidnya selesai dibangun. Masjid itu terletak di pekarangan luas tepat di tempat untanya berhenti ketika baru tiba. Nabi kemudian pindah ke rumah yang dibangun di sekitar masjid untuk diri dan keluarganya. Dengan demikian, ia menjadi tetangga Abu Ayyub, sungguh tetangga yang mulia. Abu Ayyub sangat mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Begitupun sebaliknya, Nabi juga sangat mencintainya. Tidak ada formalitas di antara mereka. Nabi tetap menganggap rumah Abu Ayyub sebagai rumahnya. Mereka sangat dekat seperti keluarga sendiri. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya di bawah terik matahari menuju masjid. Umar bin Khattab melihatnya dan berkata, "Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah di jam seperti ini?" Abu Bakar berkata bahwa dia keluar rumah di tengah panas terik karena merasa sangat lapar. Dan Umar pun berkata bahwa dia juga meninggalkan rumahnya karena alasan yang sama. Tak lama berselang, Nabi datang kepada mereka dan bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar rumah di tengah panas matahari seperti ini?" Mereka menjawab jika mereka sedang lapar dan keluar mencari makanan. Nabi berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hanya kelaparan yang menyebabkan aku keluar juga, tapi ikutlah denganku." Mereka lalu pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ummu Ayyub membuka pintu dan berkata, "Selamat datang wahai Rasulullah dan siapapun yang bersamanya." "Di mana Abu Ayyub?" tanya Nabi. Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun kurma dekat rumahnya mendengar suara Nabi dan bergegas datang. "Selamat datang ya Rasulullah dan siapapun yang bersamanya," katanya. "Wahai Nabi Allah, tidak biasanya Anda datang di waktu seperti ini," lanjut Abu Ayyub. Nabi tersenyum dan menjawab, "Kamu benar. Biasanya Abu Ayyub memang menyimpan makanan untuk Nabi setiap hari di waktu-waktu yang biasanya beliau datang, dan jika di waktu tersebut Nabi tidak datang, Abu Ayyub akan memberikannya kepada keluarganya." Abu Ayyub keluar dan memotong setandan kurma yang di dalamnya ada kurma yang matang dan setengah matang. Kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, makanlah kurma yang matang dan yang setengah matang ini. Sementara aku akan menyembelih hewan untukmu juga." Abu Ayyub kemudian menyembelih seekor kambing muda, memasak setengahnya dan memanggang setengahnya lagi. Ketika makanan sudah siap, makanan itu ditaruh di hadapan Nabi dan kedua sahabatnya. Nabi mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam sepotong roti dan berkata, "Abu Ayyub, bawalah ini ke rumah Fatimah. Dia belum pernah mencicipi makanan seperti ini selama berhari-hari." Ketika mereka selesai makan, air matanya mulai mengalir. Ini adalah berkah yang melimpah yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat. Ini adalah sekilas tentang kehidupan keseharian Abu Ayyub di Madinah. Beliau juga dikenal sebagai prajurit yang masyhur. Sebagian besar waktunya dihabiskan sebagai seorang pejuang sampai dikatakan bahwa dia tidak pernah jauh dari pertempuran apapun yang diperjuangkan umat Islam dari zaman Nabi hingga zaman Muawiyah. Peperangan terakhir yang dia ikuti adalah di zaman Muawiyah yang dipimpin oleh putranya Yazid bin Muawiyah melawan Konstantinopel. Abu Ayyub saat itu sudah sangat tua, hampir 80 tahun, tapi usia tidak bisa mencegahnya untuk ikut bergabung dengan para pejuang Islam dan menyeberangi lautan di jalan Allah. Ia sempat terlibat dalam pertempuran, namun Abu Ayyub jatuh sakit dan harus mundur dari peperangan. Ketika itu, Yazid bin Muawiyah mendatanginya dan bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu, wahai Abu Ayyub?" Ia menjawab, "Sampaikanlah salamku kepada para tentara muslim dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub meminta kalian untuk menembus jauh ke dalam wilayah musuh sejauh yang kalian bisa. Bawalah pasukanmu bersamamu dan taklukkan tembok Konstantinopel." Kemudian dia menghembuskan napas terakhirnya. Tentara muslim memenuhi keinginan sahabat Rasulullah itu. Mereka memukul mundur pasukan musuh dalam serangan demi serangan sampai mereka mencapai tembok Konstantinopel. Di sanalah mereka menguburkannya. Kaum muslimin mengepung tembok kota selama 4 tahun,
tetapi akhirnya harus mundur setelah menderita kerugian yang sangat besar. Sahabat panah, demikianlah kisah salah seorang sahabat terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik banyak pelajaran, menambah referensi dan wawasan kita, menguatkan keislaman dan mempertebal keimanan kita dalam menjalani hidup di lembah yang panah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di kisah-kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.